isti'adzah. Macam-macam. Apa ya? Macam-macam, Ustaz. Al-isti'adzah. Yang pertama, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Isnan, a'udzu billahil 'azhiim minasy-syaithaanir rajiim. Salasa, a'udzu billahil 'azhiimis samii'il masih kagok. A'udzu billahil 'azhiimis samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. A'udzu billahi minasy-syaithaanir rajiim. Innallaha huwas samii'ul 'aliim. Ini bentuk isti'adzah atau lafaz isti'adzah lah ya. Lafaz isti'adzah, ta'awudz yang diajarkan oleh para ulama ya. Tapi yang masyhur yaitu yang nomor 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana yang itunya? Enggak ada yang biasa. Adanya yang terakhir. Kurang. Aduh. Itu satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh kurang. Wah, ini yang nulisnya kelupaan ya. Yang masyhur malah enggak. Ya kan itu sama yang pertama ya. Sama yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu yang masih banyak mengamalkan sekarang ya. Iya. Dan hadisnya juga ada. Tapi yang lain pun boleh ya. Yang lain pun boleh. Karena intinya kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kalau lafadznya memang tidak ditentukan secara langsung di Al-Qur'an tapi gitu ya. Tapi yang kalau di dalam hadis itu ya tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu ada disebutkan dalam beberapa hadis khususnya hadis-hadis tentang sholat ya, Pak ya. Ketika sebelum mengucapkan basmalah gitu ya. Setelah takbiratul ihram ya dan doa istiftah. Maka para ulama pasti mengajarkan tentang lafaz isti'adzah. Ya. Baik. Sudah cukup ya, Bu ya? Iya. Sudah ada 5, silakan ditambahin ya. Kalau yang lain itu enggak ada hadisnya. Kalau yang 3 itu. Ada juga. Ya, tapi ada nukilannya dari para ulama itu ya. Artinya di beberapa kitab ulama ada seperti itu. Memang ada. Termasuk juga di ulama pun ada ya, lafaz seperti itu. Karena memang di sini tidak dikhususkan lafadznya gitu ya, tapi kalau mengikuti yang contohkan oleh Nabi itu yang lebih bagus gitu. Ya. Oke, sudah paham? Iya. Ya, kita lanjut. Lanjut. Hukmul isti'adzah min haitsul isroru wal jahru. Min haitsul isrori wal jahri. Yusiru biha fi sholati wa inda qira'atis syakhsi munfaridan. Dibaca dengan sik atau sik itu rahasia pelan gitu ya Ustaz. Ya, dalam sholat dan ketika seseorang membaca sendirian. Iya. Bijahri biha fi maqami at-ta'lim wa fil mahafil. Dibaca dengan keras atau jahar ketika makom di tempat ta'lim. Ta'lim itu belajar. Di tempat belajar dan di dalam hafilah itu kayak pesta atau apa ya, mungkin kayak pertemuan gitu Ustaz.
Mahafil. Apa ya? Hafil. Hmm. Pesta. Tadi apa tadi? Hafilah. Enggak usah. Hafilah kan isinya juga banyak. Apa itu hafilah? Bu? Hafilah bis. Apa yang disambungin ke sana? Bisa-bisa. Enggak, itunya sama Ustaz. Mim, ha, dan ha, Ya, dan fa dan sebetulnya lam. hafilah itu sarana umum gitu. Oh, sarana Nah, umum, makanya tempat bis umum. disebutnya hafilah. Ya, artinya angkutan umum. Ya, Ustaz. Hafilah yang lebih banyak. Yang ketiga, Ya mirip-mirip lah katanya. Nah, terus ya, yang ketiga. Ida qara'a jamaah dauron bijahril awwali wa yasiru albaqun. Ketika membaca di dalam jamaah bersama orang banyak dalam satu lingkaran atau mungkin bergantian gitu Ustaz maksudnya, dibaca dengan jahar, dibaca dengan terang pada permulaan atau di awalnya, dan sisanya dibaca dengan dibaca dengan pelan. Tadi apa Bu? Ya jaharu itu terang ya Bu ya. Kalau yasiru itu redup ya Bu. Iya, pelan gitu. Yasir. Oke. Gak apa-apa, masih awal lah ya. Putus-putus. Iya. Sir bukannya rahasia gitu ya Ustaz. Oh gitu. Bukan redup, remeng-remeng. Tahu. Nah, Mungkin sama kali, kurang lebih. remeng-remeng, remang-remang. Remang. Kalau warung jahar sama warung sir gimana? Aduh. Ya Allah. Tahu itu. Ya pikir sendiri. Maksudnya gitu. Oke. Nah, maksudnya gitu. Remang-remang. Pelan. Dibaca dengan pelan. Baik. Hukmul isti'adzati min haitsul israri wal jahri. Hukum membaca isti'adzah dengan sir, dengan perlahan, wal jahr dengan suara yang keras ya. Suara pelan dan suara keras. Yasiru biha fi sholati wa inda qiraati syakhsin munfaridan. Nah, ini kalau dalam kondisi ya. Ini kelihatan amat nulisnya. Oke. Apa kan Ustaz? Kepean kalau kata Bu Murni, kepean. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, yasiru biha kita membaca isti'adzah ya, ta'awudz itu dengan suara yang sir atau pelan di dalam sholat ya, yang kita melaksanakan atau orang tersebut melaksanakan secara sendirian ya. Yang dilaksanakan secara sendiri ya, munfaridan. Oke. Itu yang ngetiknya udah pintar-pintar jemaah kok. Ya, kemudian yang berikutnya. Pura-pura nggak lihat aja sih. Oh gitu. Ya. Kemudian yajharu biha ya, membaca isti'adzah dengan suara yang jahar atau dengan suara yang jelas ya. Fi maqami ta'allum. Maqami ta'allum ya. Pada tempat pengajaran atau tempat pembelajaran. Wa fil mahafil dan tempat umum keramaian ya. Oh, keramaian. Ya. Idza qara'a jama'atan dauran ya, apabila membaca secara berkelompok dan dengan bergiliran ya, yajharul awal wa yasirrul baqun, maka pembaca pertama membaca dengan jahar dan sisanya cukup dengan sir. Ya, seperti itu Bu ya. Oke, yang pertama kondisinya adalah sholat sendirian tadi ya. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah ya. Atau apalagi duha, tahajud. Nah, itu sunnahnya membaca ta'awudz adalah dengan sir ya. Dengan sir saja. Oke,
Ya termasuk juga sebenarnya semua sholat juga ya. Semua sholat juga dengan sir kan Bu ya. Jamaah juga sir juga sebetulnya. Ya, intinya mah dalam sholat ya, gitu ya. Intinya dalam sholat pasti dibacanya dengan sir. Ya, karena enggak sampai sekarang saya belum pernah dengar gitu ada imam auzubillahi min kecuali santri di sini, Bu. Itu lagi tes kan. Ya, terlalu semangat. Enggak emang sholat Bu asli saya juga kaget. Betul tahu Jadi deh. imam. Iya, jadi imam. Oh. Santrinya padahal santri udah gede. Makanya saya tanya Bu sholat itu. Saya perasaan baru dengar ada sholat baca ta'awud, imam baca ta'awud dikerasin. Aduh, ada ini santri. Ya baru di sini doang Bu. Kalau di tempat lain nggak ada ya. Ya. Enggak ada. Ya, dan tanggung kadang-kadang ada juga yang bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kedengeran pakai mic-nya di pinggir mulutnya. Sama aja soalnya. Jahar juga itu mah saya kalau pakai pengeras itu ya. Saya niatannya pengen share saja satu. Nanti pakai speaker ya keras itu saya bilang. Ada aja santri mah. Ya, jadi bacanya emang ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak yang di itu loh, kayak di murotal begitu. Ada gitu. Ya, itu memang pengalaman di pesantren memang begitu. Aneh-aneh ya. Baca Al-Fatihah sampai lupa tuh sejarahnya. Baru denger kan Bu ya? Baca Al-Fatihah lupa. Lupa beneran itu. Udah iya karena berdua iya karena setengah terus apa itu lupa tuh. Ada Bu kejadian. Allah, ada. Udah jahar lagi lupa ini. Mending kalau lupanya surat selain Al-Fatihah ya Bu ya. Makanya sampai ada yang heran waktu itu peserta kan. Ustaz kalau awalnya nanya kan, Ustaz kalau dikatakan mungkin itu sama seperti kita baca Al-Fatihah ya, Ustaz katanya gitu. Saya langsung aja nimpalin. Ya Bu, Al-Fatihah aja ada yang lupa, masa sih katanya. Ada santri di sini lupa, jadi imam lagi. Jadi kalau dikatakan mungkin itu seperti Al-Fatihah, ntar dulu ya. Itu ada beberapa santri yang kadang suka lupa juga. Udah gede, udah usia SMP. Ada. Baik, kembali lagi. Tadi sir ya, ta'awudnya. Kemudian dibaca jahar, ta'awud itu adalah fi maqami ta'allum. Nah, ini kalau lagi pembelajaran, ya kita keraskan ya. Ya, maksudnya mulai dari awal juga sudah kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Pasti itu ketika pembelajaran. Pembelajaran ini dalam artian guru mengajarkan atau murid menyetorkan. Ya, ta'awudnya dibaca dengan jahar. Wafil mahafil dan tempat-tempat umum ya. Misalkan stadion general atau apa gitu yang isinya tentang tahsin ya. Daurah tentang tahsin ya atau ya semacam daurah munawabah gitu atau apa ya. Nah, itu ya dengan jahar. Nah, kalau yang munawabah ini ada tambahan lagi, idza qara jama'atan dauran. Ya, bergiliran, ya munawabah atau estafet modelnya, ya jarul awal wa yasirul baqun. Ya. Maka yang pertama saja yang cukup baca keras, yang lainnya bareng sebetulnya Bu. Yang lain juga bareng. Nah, jadi cuman yang satu orang itu yang dikeraskan. Jadi a'udzu dan seterusnya itu ya. Nah, yang lain gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngikutin aja, cukup pelan aja. Sehingga nanti modelnya dia munawabahnya itu atau estafetnya itu ketika beralih ke orang lain itu cukup bismillah gitu, kecuali di awal surat Taubah. Karena aslinya dia juga terhitung membaca, cuman dalam kondisi menyimak seperti itu. Yang lain gitu ya, atau baca yang lain menyimak ya seperti itu munawabah Bu. Kita bicara teknis ya Bu, bukan terkait dengan ijazahnya atau apanya gitu ya. Ya walaupun ya Markas Imam Qaulun juga ngadain, tapi kok anehnya kenapa bukan Ustadz Heri aja yang ngadain ya? Iya, itu juga pertanyaan saya itu. Saya tuh kurang, ya pertama alasan klasik saya Bu, alasan klasik ini Bu ya. Nggak ada waktu saya. Padahal sebenarnya kalau diliburin juga bisa, tapi kadang-kadang saya pernah ditanya Bu. Kan saya suka nanya referensi dalil gitu ya. Kemudian dia Bu Murni gitu kan.
Saya ditanya balik itu, Ustadz apa dalilnya Ustadz mau libur? Ada yang begitu banget, saya bilang. Nunjukin dalil saya libur, apa dalil saya? Suka Dalilnya ada Ramadan, Ustadz. dalilnya Ramadan. Ya, dulu saya dibilang gitu, Ustadz, ini libur kenapa bisa Ramadan kenapa mau diliburkan? Dalilnya apa gitu? Justru yang ada itu syahrul Quran katanya. Aduh, mana sih? Ya udahlah, akhirnya nggak libur deh. Tuh ada aja. Yang peserta semakin banyak itu semakin ini ya. Likuli ro'yun gitu. Ya. Aduh, ada pusing juga tuh. Belum nanti Bu Nadia, Bu Murni kan kadang. Tapi untungnya Bu Nadia sama Bu Murni sih nggak terlalu ini. Aman-aman. Kadang-kadang Ustaz. Oh gitu kadang-kadang. Pusing. Tapi ada Bu yang Aja bikin pusing, Ustadz. Saya enggak. ada yang ibu itu kalau saya kasih tahu tuh susah banget itu. Ini. Ada aja itu jawabannya. Pusing juga itu. Nggak puas. Makanya kalau saya cerita itu, oh ini karma kali saya tuh karma kenapa? Karma katanya Ustaz dulu ini sih ngerjain Ustaz ini ya Pak Tony katanya. Ya saya emang murid nanya saya gitu. Aduh. Ya kan mirip-mirip saya juga nanya katanya. Ada apa serba dibalikin mulu. Tapi santai aja Bu, saya juga sama orangnya nggak mau ngalah juga. Makanya dia juga kadang kesel juga itu. Ustaz ini nggak pernah mau ngalah. Oke, kita lanjut Bu. Sudah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Belum. Oke. Paling enak kalau Bu Nadia sama Bu Murni itu jarang nanya. Ada sih, tapi sudah lewat pertanyaannya Ustaz. Loh, udah kadaluarsa. Ya, agak-agak kadaluarsa bisa nggak Ustaz? Tentang tempo membaca, tempo bacaan itu. Nah, kadang-kadang kan kita baca di awal surat itu terlalu pelan. Biasanya kalau ada huruf-huruf muqatta'ah di awal surat. Nah, pas baca yang ayat kedua biasanya jadi kok lambat banget ya. Itu kan capek gitu. Boleh pindah kecepatan nggak Ustaz? Nah, ini yang termasuk kritikan oleh sebagian ulama. Kita bacanya nggak konsisten, Bu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau mau ngubah kecepatan, ulang dari awal gitu Ustaz? Dari awal, ya. Oh iya Ustaz. Jadi marotibut tilawah itu sekali duduk lah. Ibaratnya dari ta'awud sampai shadaqallahul azim lah gitu kalau orang gampangnya. Jadi kalau merubah kecepatan itu justru yang menjadi kritikan. Bacanya nggak tartil karena nanti dia akan tidak konsisten di matnya, Bu. Nah, gitu. Nggak akan konsisten di matnya. Ya termasuk juga banyak kok yang bacanya awalnya cepat terus jadi lambat, banyak juga kan, Bu? Nggak tahu. Percaya nggak? Nggak percaya. Bukan nggak percaya, nggak tahu saya. Saya kadang merasa gitu ada yang katanya gini jadi lambat banget. Ya, ada yang bacanya kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una kalau imam-imam gitu. Enggak. Pernah dapetin nggak? Ya pernah sering. Belum tahu apanya, bohong banget nih Bu Nadia ya. Iya kan nggak saya lupa. Nah, tadi bilangnya bukan lupa, tadi mah belum tahu. Iya benar. Tadi husnuzon Ustaz. Paling kalau yang nggak mau kalah itu kalau ibu yang maksud saya itu Ustaz. Cuman Ustaz duluan sih. Ada aja. Saya kan orangnya nerima aja ya. Ya, berarti ada ya seperti itu. Itu sama Bu, itu pun nggak konsisten Bu. Ya Ustaz. Berarti misalnya terpaksa pengen ganti Ustaz, kan misalnya lagi stop nih setengah jam, terus baca alif lam mim. Nah ayat kedua kan pastinya menyesuaikan Ustaz dengan kecepatan yang ayat pertama. Terus begitu sampai ayat kedua, lambat banget ini pasti jadi lama. Nah, terus pengen mengubah kecepatan dengan sedikit lebih cepat gitu. Maksudnya nggak cepet-cepet banget sih, mungkin masih sama-sama mujawab. Ya dari apa? Awal lagi.
ya tahqiq atau ini ya. Mm-mm. Ya agak tahqiq lah gitu, terus jadi tadwirnya agak hadar gitu ya misalkan. Iya, maksudnya nggak jauh-jauh bedanya. Apa Tetap aja Bu, mending diulang dari nanti awal? takaran matnya akan takaran matnya, takaran gunanya akan berbeda dia. Akhirnya nggak apa namanya? Walafzu fi nadhirihi kamitslihi-nya nggak terpenuhi gitu, Bu. Ya. Tetap akan ada pengaruh nanti ya. Makanya maratibu tilawah itu harus konsisten dari awal sampai akhir, Bu. Gitu. Siap. Berarti diulang aja kalau pelan-pelan. Jatuhnya nggak tartil ya kalau kayak gitu ya Ustaz ya? Iya, mengurangi nilai tartilnya, Bu. Karena nanti matnya itu tadi, khususnya mat yang paling kelihatan. Nah, nggak konsisten nanti matnya. Nah, itu kan repot. Gitu. Jadi kalau para ulama lebih mengarah ke situ. Makanya dulu ketika talaki saya juga kalau udah pakai satu ya udah terus aja itu, Bu. Nggak boleh diganti. Paling guru bilang besok agak cepet aja ya kalau udah lancar. Nah, baru agak cepetin gitu. Udah lancar dan udah jarang koreksi gitu. Nah, paling seperti itu. Nggak langsung serta-merta, udah cepetin sekarang gitu. Nggak. Ya. Jangan disuruh. Orang kitanya mau sendiri aja dimarahin, nggak boleh. Kok nyepetin gitu. Ya. Ngulanin lagi gitu kan. Bukan saya, Bu, santai aja, Bu. Kalau saya mah istiqomah insyaallah. Oh, lanjut. Ustaz narsis juga. Ya. Lanjut. Ta'riful basmalah. Sama. Oh, ini udah al-basmalah. Wahid ta'riful basmalah. Sigo al-basmalah. Sigotul basmalah. Hukmul ini apa tadi ya? Hukmul itiyani. Hukmul itiyani bil basmalah. Hukmul itiyani. Gitu, oh, ya. Tidak di ini ya, tidak dibalik ya. Kenapa? Nah, itu kan ada hamzah wasalnya, Ustaz. Bisa dibacanya hukmul itiyani boleh. Iya. Hukmul itiyani bil basmalah. Awwalu kullu surah fi ghairi awwalus surah fi awwalus suratit taubah. Suratul taubah. Ini hanya pembagian bahasan aja ya. Pemetaan bahasan nanti basmalah itu dari sisi definisi, kemudian lafaz ya. Kemudian hukum membaca basmalah ya. Di awal surah, di selain awal surah dan awal surah atau taubah ya. Oke, nggak perlu diterjemah Bu, nanti juga akan diterjemah juga. Ya, lanjut. Biasa. Lanjut. Ta'riful basmalah al-lughah min masdari bismillah. Masdar dari bukan bismillah ya. Bismillah. Kemudian al-istilah basmalah deh. Oke. Min masdari basmalah. Al-istilah akra'u halu kuni mubtada'an au mutabagikan bismillahirrahmanirrahim. Bacalah hal itu hal-hal ya tentang ketika. Bacalah ketika memulai atau meminta mengharapkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya ngawur. Dengan apa-apa. Saya diamin aja dulu. Biar puas dulu. Biar mikir. Ini kan isim fa'il. Gitu. Jadi gimana kalimatnya? Ya, udah Bu. Udah Ustaz. Anda mau direvisi. Oke. Gak apa-apa Bu. Kan biar tahu dulu belajar. Nanti baru di ini. Oke, tarif. Tarif ya benar ya? Iya. Apa sih Bu itu ketutupan sih? Lupa. Nah itu tariful basmalah. Bu Nadia ngalang-ngalangin mulu. Ya. Tariful basmalah. Ya. Ngalangin lagi. Astagfirullah. Kan udah. Senang di kanan ya? Nah, ada.
Definisi basmalah. Oke, ta'riful basmalah. Lughatan secara bahasa berasal dari masdar kata basmalah yubasmilu ya. Ya, isim masdar. Isim masdar itu isim bentukan ya dari fi'il ya, Bu ya. Ya, berasal dari basmalah yubasmilu. Apa itu basmalah yubasmilu? Apa namanya? Membaca basmalah gitu. Gimana sih jadinya terjemahan? Ya basmalah yubasmilu yang membaca basmalah gitu ya. Kemudian istilahan aqra'u hala kauni mubtadi'an au mutabarrikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca itu, Bu. Saya membaca dalam kondisi akan memulai atau mengharapkan barokah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kauni artinya apa tadi, Ustaz? Kauni itu Perkataan ya kondisi lah ya, sama aja hal kauni. Kauni ya. Kauni kan Ayat nature, kauni ya. nature. Pakai bahasa Inggrisnya nature gitu, alami, kondisi alami ketika mulai ya. Ya makanya kondisi aja lah, rancun tadi. Jadi suatu kondisi ketika kita akan memulai atau mengharapkan barokah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Nah, sampai di sini sudah jelas ya definisi al-basmalah. Ya. Ada yang ditanyakan, Bu? Sudah jelas? Kenapa itu pakai aqra'u, Ustaz? Ya, artinya oke. Nah, ini pertanyaan yang harusnya saya tanyakan tapi nggak apa-apa. Udah nanya duluan. Nah, jadi begini, Bu. Kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ngerasa ada yang kurang nggak kira-kira? Ngerasa nggak ada yang kurang, Bu? Bu Murni atau Bu Nadia? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang kurang nggak kira-kira? Kan menyebut. Iya. Oh, ada. Kata Siapa subjeknya nggak ada, kerjaannya nggak ada. Nah, itu dia tuh maksudnya. Subjek dan pekerjaannya nggak ada. Ya, jadi di situ ada yang mahzuf ya, yang dihilangkan. Dihilangkan. Ya. Misalkan dengan mengendarai motor. Apa? Ada yang dihilangkan. Aneh Saya kan ya? pergi ke pasar. Nah, dengan mengendarai motor. Harusnya kan gitu. Nah, biasanya kalau perempuan suruh bikin kalimat pasti emang ke pasar, ke warung gitu kan. Iya. Cocok itu Bu Nadia emang sih. Iya, betul. Apa karena sering disuruh ini ibunya suruh ke pasar sih. Kata-katanya ya udah itu aja. Biasanya kan kalau dulu disuruh ngarang ya Bu ya, atau bikin kalimat itu terkadang yang paling enak itu sesuai dengan kondisi kita ya Bu ya. Udah nggak usah dibahas. Maksudnya? Ya di ini aja ditawil sendiri aja. Oh iyalah. Nah, maksudnya jadi definisinya itu agak aneh gitu, ada kalimat. Nah, ya betul. Nah, gitu maksudnya. Tapi ada hikmahnya Bu. Gitu, ada hikmahnya. Kenapa kok di hadzaf itu mahdzuf di situ? Karena ya lafaz basmalah ini bisa dipakai dalam segala kondisi, Bu. Nah, dalam segala kondisi. Makanya ketika mensyarah Bismillahirrahmanirrahim, dulu kan pernah kayaknya Bu ya. Waktu yang Tufatul Atfal itu saya pernah juga kan. Nah, di sana itu bisa dipakai, maksudnya lafaz basmalah itu bisa dipakai dalam setiap kita akan memulai segala sesuatu. Gitu. Kalau seandainya dituliskan depannya, akhirnya jadi apa? Khusus dia. Sementara basmalah kan bisa dipakai dimanapun. Gitu, akhirnya kalau ketika dia hadzaf itu. Maka ketika memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya pasti di syarahnya biasanya disebut saya menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Aktubul kitaba atau aktubu hadhihi risalata ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi lengkap gitu. Saya menulis tulisan ini dengan menyebut Allah. Nah, begitu, Bu. Bu Murni mau masak, Bismillahirrahmanirrahim. Atbahu. Saya membaca. Nah, gitu kan. Ya, atbahu ad-dajaja, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Bu. Nah, saya suka masakan, Bu Murni kan. Masak ayam ya. Mana Bu Murni? Masak tunjuk. Oh gitu. Ya ada dah. Nah, masak apa? Kalau Bu Nadia masak apa, Bu? Ih, mau tahu aja Dia Ustaz. masak tunjuk juga. Masakan Jambi apa masakan Jambi khasnya? Saya masak air. Masak air Air lagi bosok. dimasak tetap aja jadi air tuh. Ada lagi masak nasi ya, Bu ya? Saya masak nasi. Nasi dimasak. Tapi emang kata-kata salah kaprah itu memang asik ya, Bu ya. Kata-kata yang sudah terlanjur gitu kan. Makanya ada lagunya apa? Terlanjur basah ya sudah, mandi sekarang. Nyambungnya aneh. Kemana-mana. Jadi ngelantur. Lanjut. Oke, jadi intinya adalah basmalah itu memang tadi ya dihadzaf. Maka di sini ketika kita posisinya sedang membaca aqra'u, nah gitu kan. Ketika kita sedang membaca kan masih agak umum tuh membaca gitu kan. Makanya pakainya aqra'u. Oke, paham, Bu? Paham. Ya, karena rata-rata kan basmalah ya mau membaca sih. Dan di sini konteksnya memang akan membaca Al-Qur'an, maka aqra'u lebih pas. Gitu. Bukan bacalah gitu maksudnya tadi. Kenapa? Ikro. Itu mah ikro, Ya, pakai hamzah wasol. Ya, kan makanya saya biarin dulu biar Ibu puas dulu. Habis itu tinggal diganti. Oke, siap. Ya, ini dalam segala kondisi yang baik, Bu, catatannya, Bu. Ya. Mau nyuri bismillah. Mau ngerokok. Ya, bismillah. Mau apa lagi? Ya, pokoknya dalam kondisi yang baik, Bu ya. Insyaallah. Oke. Ya. Lanjut, Bu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Belum ada. Belum. Lanjut ya. Lanjut. Al isti'adzah wal basmalah. Hukmut tunggu Ustaz. Hukmul litiani bil basmalah. Fi awali kullu surah wajibah. Fi ghairi awali surah mustahabbah. Mustahabbah apa sih? Disukai gitu kan? Fi awali suratut taubah mamnu'ah. Awali, Bu, surati. Fi awali suratit taubah. Mamnu'ah. Jadi di awal setiap surat itu wajib. Di selain awal surat disukai atau dianjurkan. Di awal surat at-taubah dilarang. Dihalangi gitu, dilarang. Ya, betul. Baik. Nah, jadi ini terkait dengan hukum membaca basmalah ya. Hukum membaca basmalah. Sebenarnya sih kalau di awal surah ya sebenarnya nggak wajib juga sih, cuman lebih ke apa ya? Sangat ditekankan gitu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya gitu. Tapi karena sudah sering jadi kebiasaan ya bisa lah dikatakan wajib gitu ya. Karena juga aneh juga gitu kalau tiba-tiba baca tapi nggak pakai basmalah gitu kan. Nah, itu aneh. Kecuali dalam kondisi ceramah gitu ya, Bu ya. Nah, itu nggak perlu. Tapi kalau baca ya bagus gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi khutbah, ceramah atau yang semisalnya, pidato misalkan, itu langsung ke ayat boleh ya, walaupun itu di awal surah sebetulnya seperti itu. Jadi di sini wajibnya bukan wajib mutlak gitu ya, tapi memang dia lebih kepada penekanan gitu ya, agar memulai dengan basmalah. Kemudian di selain awal surah, bagaimana mustahabbah? Nah ini betul ya. Tapi kalau nggak salah pernah kita bahas juga belum ya, Bu, terkait dengan basmalah ini? Di kesempatan apa gitu pokoknya sebelumnya? Belum ya? Oh, belum. Baik, jadi terkait dengan di tengah surah itu
ada dua pendapat ya Bu ya. Ada yang mengatakan mustahabah atau sunnah secara mutlak. Ini diantaranya di Mudzakkirah fit Tajwid yang besok pagi insya Allah akan dibahas. Pada ikut nggak Bu Murni sama Bu Nadia? Mudzakkirah fit Tajwid ya. Lagi sibuk ya? Belum bisa. Iya, Ya udah nggak apa-apa. Ustadz yang ngajar. kayaknya Ustazah Nabila. Ustazah itu. Ustazah Iya, Nabila. Ustazah. Saya bingung, banyak pengumuman Ustadz, jadi bingung yang mana. Itu masih belum selesai tuh Bu, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya, kita tuh banyak program. Waktu itu ditanyain mulu gitu. Saat mereka semua kolom emang nggak ada ini daurah gitu. Gimana ya? Mau jawab banyak kan takut kaget. Ya udahlah. Insya Allah nanti ada. Giliran ada Ustadz banyak amat itu 8 langsung gitu. Ya gitulah makanya bingung juga mau kasih tahu. Nah, belum nanti ada juga program ini sih Bu insya Allah nanti setelah Ramadan ya Syawal lah gitu. Insya Allah kita mau buka program-program juga selain Quran, selain bahasa Arab gitu. Nanti kita buka program kayak apa namanya pembelajaran paket lah gitu ya, kayak kursus tapi ini nanti ada modulnya, ada evaluasinya latihan, kemudian ada ulangannya gitu. Misalkan kajian contohnya tentang ilmu waris gitu kan, level dasar gitu ya, faraid. Nah, nanti ada kasih modulnya, kemudian ada evaluasinya, kemudian nanti ada sertifikat gitu ya. Insya Allah nanti ke depannya kita buat seperti itu. Rencananya lagi nego-nego ke beberapa alumni Madinah gitu supaya nanti bisa ini ya Ustaz Hanafi sih nanti yang lobbynya gitu ya. Ya bagus lah alhamdulillah biar rame. Ya, barangkali kalau ada yang minat cocok waktunya juga gitu ya. Silakan aja ikut Bu. Insya Allah nanti kita buka. Kita agak apa namanya terinspirasi dari yang di Singapura gitu Bu. Saya kalau setiap kali nanya, oh ya saya alhamdulillah habis kuliah apaan? Kuliah 1 bukan, S2 bukan, S3 apalagi gitu kan. Diplom. Ya mirip lah diplom katanya. Diplom 1 katanya. Dia sudah ada kurikulumnya. Jadi ini berapa ya mirip kayak ini Bu, apa namanya? Kayak SKS gitu. Ini berapa kali pertemuan, ini nanti ada evaluasinya ini. Bagus juga ya bilang. Ada tafsir maudhu'i, kemudian ada ini. Ini emak-emak keren juga. Ini belajarnya macam-macam juga. Bayar mahal kalau di sana gitu. Nah, nanti kita coba menghadirkan yang terjangkau lah kalau bisa. Maksimalnya terjangkau. Kalau gratis kayaknya nggak enak juga ntar kalau ke yang ini, yang ngisi materi. Nanti kan dibuatkan modulnya juga. Modulnya bahasa Indonesia Bu Murni santai aja. Bukan yang bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Arab tambah mundur lagi. Udah lagi susah-susah itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai apa sih? Kok jadi ke situ Dua sih? pendapat membaca basmalah di tengah surat. Selain awal surat. Itu urutannya sampai ke situ ngomong apa sih? Kok kadang-kadang saya enggak. Saya lagi itu ngimpi. gara-gara daurah yang besok itu ya apa? Nah itu nyambungnya kemana kok daurah sih? Ya nggak tahu Ustadz yang nyambungin ke situ tadi. Umurnya kemana sih tadi? Kok jadi saya? Enggak ya nggak tahu nih saya. Apa saya tadi ngimpi ya? Nggak ngerti Ustadz. Kurang cemilan kayaknya. Kencurnya lagi nggak ada Ustadz. Nggak ada kencurnya kok, kacau nih. Udah, kita ulangi lagi. Tadi kan 2 pendapat ya. Pendapat pertama itu ya, secara mutlak ya. Kemudian yang kedua ini tidak secara mutlak, artinya tertentu saja. Ya. Tertentunya bagaimana? Yang pertama dia disunahkan ya pada setiap mengawali suatu ayat ya, pada setiap awal ayat yang di situ terdapat domir yang kembalinya kepada Allah. Nah, itu. Contohnya ini Bu, misalkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba ada huwa ya. Huwallazi, nah, siapa dia? Nah, itu ya. Kembalinya kan kepada Allah ya. Maka di sini sangat disunahkan untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada pertanyaan juga barangkali lah bukannya taut juga sudah ini, tapi taut konteksnya kan dia
meminta perlindungan beda lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang ini. Nah, kalau yang bismillahirrahmanirrahim lebih pas gitu ya. Baik, sehingga disunahkan dengan basmalah. Ya, berkaitan dengan domir atau berkaitan dengan kabar gembira gitu ya, itu pun bisa berkaitan dengan surga, dimulai dengan nama Allah, kemudian yang Maha Rahmah itu tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang lebih pas. Nah, tapi ketika memulai dengan ayat yang azab di situ, kemudian tentang orang kafir, maka tidak dianjurkan dengan basmalah, Bu. Di situ hendaknya dihindari, hendaknya bukan nggak boleh, tapi hendaknya dihindari dengan basmalah, ya. Istimbatnya adalah kias dari surat At-Taubah yang isinya memang tentang azab gitu ya, atau di awalnya sudah bara'atu minallahi rasulih, Allah berlepas diri gitu kan. Maka sama gitu ketika memulai suatu ayat ya, bukan hanya taubah saja tapi di situ menceritakan tentang azab ataupun tentang apa namanya, hukuman dari Allah atau yang semisal dan neraka gitu, maka tidak dianjurkan menggunakan basmalah gitu, Bu. Paham, Bu, sampai di sini? Jadi ada dua pendapat itu ya. Silakan mau pendapat yang mana. Kalau yang pendapat yang kedua tadi saya pernah baca di Tajwid Musawwar, Bu. Ya, Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Ahmad Suwaid. Nah, di situ ada penjelasannya. Ya. Oke, sudah jelas terkait dengan selain di awal surah. Sudah ya. Oke. Kemudian fi awali surat Taubah jelas ini tadi mamnu'ah, dilarang ya. Ya, di situ dilarang. Alasannya apa? Masih ingat? Masih ingat. Emang pernah saya jawabnya. Yang 3 alasan itu kan? Iya, 3 alasan. Apa saja, Bu? Yang pertama terkait dengan riwayat bahwa sahabat juga tidak ada yang menuliskan basmalah di awal surat Al-Taubah. Kemudian yang kedua bahwa At-Taubah ini masih satu tema dengan surat Al-Anfal. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang ada yang berpendapat itu masih satu surat dengan surat Al-Anfal. Yang ketiga, karena surat At-Taubah ini diawali dengan pemutusan hubungan dengan berdoa atau dengan kayak pengumuman perang gitu. Jadi tidak relevan ketika sebelumnya itu dibacakan dengan basmalah, di mana di dalam basmalah itu terdapat ungkapan kasih dan sayang gitu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nggak cocok gitu. Sudah. Oh ya sudah. Kemarin itu juga. Itu dapat dari mana itu, Bang? Baca-baca, Ustaz. Kemarin. Baca di mana? Di mana-mana. Astagfirullah. Di mana-mana. Di WC itu kacau juga. Kan maksudnya ya tagi-tagi. Ada di buku apa misalkan, Bu? Atau kitab apa? Bacanya di internet, Ustaz. Oh, bacanya di internet. Oke. Emang betul sih, alhamdulillah. Di antaranya ada di kitab Taisir Rahman ya, Bu. Taisir Rahman kita judul Quran itu pun ada berkaitan dengan awal At-Taubah. Abu agak berisik dikit. Ya, jadi itu sudah jelas ya, tidak boleh menggunakan basmalah. Ya, tidak boleh diawali dengan basmalah pada awal surah At-Taubah. Oke. Kita lanjut, Bu. Lanjut. Iya. Baik. Kaifiyatu qiraatu apa ini? Qiraatul isti'adzah ma'al basmalah ma'a awalis surah. Ya. Wahid qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Isnan qadul awal kok mantul wa wasalat tsani bisalis. Bentar. Kok mantul-mantul, Ustaz? Suara dari mana nih?
Nggak tahu. Bu Nadia ada 2. Oh iya kali. Bu Nadia pindah mungkin. Iya ya Ustaz. Oke. Kenapa, Bu? Enggak, putus-putus pakai laptop, jadi saya 2 device aja. Oh, pindah. Oke. Ya, Bu, lanjut lagi, Bu. Misal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan cara ya, Bu. Udah terjemah belum tadi? Udah. Oh, udah ya. Cara membaca isti'adzah dan basmalah dan awal surah. Ya, itu caranya ya. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas waktu pertama kali ngaji, Bu ya? Kayaknya udah. Belum pernah. Belum pernah Ustaz. Belum kah? Belum. Umurnya belum juga, Bu? Lupa Ustaz. Pernah belajar tapi lupa di mana gitu. Bukan di sini. Biasanya kalau saya yang pertama kali baca biasanya saya ajarin tentang itu biasanya. Apa belum ya? Kelewat. Belum. Ada istilahnya qat'ul jami, waslul jami, waslul awal, waslul tsani gitu saya yang istilahkannya. Belum ya? Belum. Enggak ada yang ingat ya? Enggak ada yang ingat. Memang belum Ustaz. Belum sama Ustaz, mungkin sama ya. Oh, belum. Di daurah dapat. Oh, gitu. Saya mengistilahkannya biar mudah diingat itu pertama qat'ul jami, kedua waslul jami, waslul awal 3, kemudian 4 waslul akhir biasanya atau waslul tsani. Ya. Enak itu kalau dihafalin. Jadi dengan singkatannya saja ya. Cara membaca basmalah, ta'awudz, basmalah dan awal surah ya. Tadi qat'ul jami sudah berarti diputus ya. Walaupun sebenarnya kalau pengen lebih pas lagi istilahnya waqful jami sih sebetulnya. Tapi ya nggak masalah qat'ul jami. Karena qata' itu nanti dalam istilah tersendiri itu qata' itu mengakhiri bacaan ya, Bu ya. Nggak dilanjut lagi gitu sebetulnya. Nah, makanya waktu itu sempat ada yang protes juga. Kok namanya qat'u sih? Bukannya qat'u itu nggak bakal lanjut. Iya juga ya. Pintar ini muridnya. Memprotes saya. Secara istilah mungkin. Padahal di kitabnya aja begitu saya bilang. Akhirnya saya jawab nggak mau kalah, Bu. Ini kitabnya begini. Ya, tapi bukannya qat'u itu putus. Iya juga sih emang benar sih. Ya, ini putus juga. Iya. Kan bisa Ya, banyak arti Ustaz satu kata. Ya betul. Nah akhirnya saya bilang di sini maksudnya emang diputus-putus aja bacanya. Gitu. Nah akhirnya saya punya dalil, Bu. Ada tuh di hadis. Pakai hadis saya, gitu kan. Pakai hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Karena Rasulullah SAW yaqta'u qira'atahu ayatan. Yaqta'u qata'. Nah, oh iya benar. Bisa kan dalil. Kan di situ Rasulullah nggak putus Al-Fatihah. Ya, tapi dilanjut gitu. Konteksnya kan sedang baca Al-Fatihah. Gitu, Bu. Ya, ini saya membuat pernyataan sebelum adanya pertanyaan dari Bu Murni dan Bu Nadia. Ya, oke sudah ya. Close ya, question ya. Ada yang kepikiran nggak? Ada yang kepikiran nggak mau nanya tentang qata' di situ? Enggak. Karena kan memang ya satu kata bisa artinya banyak tergantung konteksnya sedang membicarakan apa. Ya enak sih kalau begitu mah. Yang penting kita jelasin. Terus ngapain saya capek-capek ngejelasin tadi ya? Ya mana tahu nanti ada yang nanya ke kami gitu Ustaz. Nah begitu loh maksudnya, Bu ya. Pintar benar dia. Baru tahu. Jadi, Enggak. Kalau saya sampai kepikiran ke situ jawabannya, ya kan udah pernah juga sih. Tapi enggak sih sebetulnya memang sudah dipikirkan lebih dulu gitu. Jadi jangan sampai nanti istilahnya begitu. Ini bisa aja sih kalau tadi perkataan Bu Murni, tapi kan harus mendatangkan bukti juga kan repot juga. Oke, mana yang lain foto gitu kan. Kan mentok lagi Bu Murni. Pokoknya begitu udah. Berarti alasannya tadi ada 2 ya Ustadz ya?
Pertama di kitab ulama memang seperti itu. Yang kedua ada hadis yang tadi Ustadz sebutkan itu. Ya, betul. Kan enak ngomongnya kalau gitu. Oke. Jawaban telak itu mah. PPKI. Apa sih Bu itu PPKI sih Bu? Belum ditutup. Apa Bu? Belum tutup ya, tutup aja lah. Keren PKI tadi. Kita lagi rapat PKI nih. Oke, sudah Bu Murni? Sudah jelas? Sudah. Oh, udah. Qatul awal wa waslus tsani. Minta hadisnya Ustaz. Waslus tsani. Kenapa, Bu? Minta hadisnya. Yang tadi. Hadisnya ada di Mesura, Bu. Oh, ada ya. Tapi beda teks aja sebetulnya, beda lafaz aja. Di halaman 96. Nah, tapi di situ jelas banget itu. Coba dibuka di halaman 96 paling atas. Bukan paling bawah itu ya. Inna nabiyya kana yaqra'u qira'atahu ayatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqifu ar-rahmanir rahim. Tsumma yaqifu. Ya kan nyetong ya Bu ya. Potong kan. Ayatan-ayatan giliran di sini jadinya wakaf itu ya Bu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang tadi Bu Nadia tanyakan yang bagian bawah itu definisi kotong, Bu. Oh. Iya. Adalah memutus bacaan pada suatu lafaz dengan maksud menghentikan bacaan Al-Qur'an untuk berpindah pada hal lain, aktivitas lain, ya kan? Nah, itu definisi al-qata yang terkait dengan al-waqf ibtida itu kan, Ustaz? Ya, itu terkait dengan bab wakaf dan ibtida. Di situ beda konteks. Nah, kalau yang di sini kotak yang berbeda lagi ya, yang konteksnya sama dengan hadis itu. Nah, itu baca huruf muqatta'ah, Ustaz, nyambung lagi kan? Kalau kita baca huruf muqatta'ah. Pintar juga itu. Bagus. Huruf muqatta'ah. Ya. Kan nggak mungkin kita alif. Bu, sini dulu sebentar. Lam gitu. Ngace itu ya. Betul, huruf muqatta'ah namanya. Ya, sudah jelas ya, Bu Murni ya? Ya, Ustaz. Oke. Punten ini, mulai sambil ngemil ini biar saya nggak nyasar ya. Tapi udah jam 9, Ustaz. Jam 9. Oh iya ya. Tapi tanggung ini, Bu. Ya, Bu, lanjut, Bu. Nadia, ketiga. Udah. Ketiga, waslul awal bisani wa qat'us salis. Misal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Waslul jami'. Misal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Jadi kalau di sini nggak diurutkan ya Bu ya. Kalau diurutkan tadi biar enak ngapalnya ya tadi qat'ul jami. Waslul jami. Enggak, qat'ul jami, waslul jami, waslul awal, waslul tsani. Disingkatnya begitu. Biar enak ngapalinnya. Ingat nggak Bu Nadia? Iya. Apa tadi saya ngomong? Qat'ul jami, waslul jami, waslul awal, waslul tsani. Ya. Alhamdulillah. Kalau yang apa? Yang waslu tadi. Apa? Waslul jami itu kan biasanya dibilang waslul tsani ya, Ustaz. Iya nggak? Itu semuanya diwasol gitu kan? Enggak, kalau tadi Bu Nadia ngomong apa tadi? Ada yang istilah waslul tsani itu loh, Ustaz. Waslul tsani itu apa? Waslul tsani itu apa? Menyambungkan semuanya.
Keduanya, menyambungkan keduanya. Keduanya. Itu waktu ikut daurah 3. itu istilahnya waslusnani. Bukannya 3. 3. 3. Yo, diserang sama saya dan Bu Murni. Maksudnya itu loh, persambungannya itu kan ada 2 persambungannya ya Ustadz. Isti'adzah ke basmalah, basmalah ke awal surat. Waslusnani di buku apa ini ya? Lupa ikut daurah. Oh, ada. Ya, tapi kalau di kitab-kitab para ulama jami aja, Bu. Jami. Rata-rata jami kalau di kitab-kitab para ulama. Kalau waslusnani itu jadi kayak timbul pertanyaan tadi Bu Murni juga ya. Ngomong cuma 2 kok cuma ada 3 kok dibilang cuma 2 gitu. Ada, ini saya 2 sambungan. Emang ada. Nanti ya saya fotoinnya. Kayak kitab bukan, Bu? Salsabilus Syafi kok nggak salah ya? Salsabilus Syafi ya? Ya. Tapi istilah itu kurang masyhur ya, Bu ya? Kalau yang masyhur ya paling gampang waslul jami aja. Dan bikin bingung memang jadinya. Jadi bingung, 2-nya 2 apaan gitu, 2 persambungan, kenapa harus 2 persambungan? Ya, langsung aja diwasal semuanya, gitu kan enak. Jadi kalau ngajarin mah, kalau nggak ada pertanyaan, nyebutnya wasul jami aja ya. Iya. Oke. Ya, selanjutnya apa, Bu? Masih ada kaitan nggak selanjutnya itu? Saya lupa itu. Itu mau basmalah baina suratain ya? Iya. Ya. Oke, mungkin nanti aja selanjutnya ya, Bu ya? Ya, minggu depan. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sementara belum. Oke. Paling enak kok kalau Bu Murni sama Bu Nadia nggak terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan nggak susah. Tapi ada lagi, Bu, yang nggak pernah nanya sama sekali, Bu. Sebenarnya nggak pernah nanya. Ya. Nggak pernah nanya, ada tuh. Dari semenjak ngaji sampai sekarang itu belum pernah nanya, saya juga bingung itu. Masa iya sih, Ustadz? Beneran. Dalilnya apa? Enggak, Ustadz. Ya. Tapi nggak usah disebut lah, biarin. Tapi kalau ditanya bisa gitu, itu juga heran juga. Paham, Iya. Udah paham kali ya. Tapi kalau ditanya referensi paling menolak dia. Yaitu kita dulu. Pokoknya ya. Pokoknya gitu. Iya, pakai pokoknya aja. Tapi bener gitu. Tanya referensi males sudah. Ya, baik. Udah cukup ya, Bu ya? Iya. Kalau kita ngomong lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.